teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Sering nggak sih kita tuh merasa, wah, jadi warga negara itu artinya apa ya? Atau apa ya yang bisa aku lakukan untuk Indonesia? Nah, di episode kali ini, kita akan ngobrol nih hal yang deket banget sama kita, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Kita akan cari tahu apa saja sih makna wawasan kebangsaan, serta bagaimana cara kita mencintai tanah air. Jadi, persiapkan diri Anda karena kita akan memulai diskusi seru kita. Mari cintai negeri kita. Saat ini, kita sudah kedatangan teman-teman dari BMKG. Kita perkenalan dulu ya, biar lebih dekat. Mungkin bisa kita mulai dari Mas Yusril. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Yusril Iza eh, sebagai Pranata Hubungan Masyarakat. Oke, terima kasih Mas Yusril. Sekarang kita lanjut ke Mbak Nisa deh. Silakan Mbak Nisa. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Wahyu Anissa Lestari dari Direktorat Meteorologi Publik. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Michael. Silakan Mas Michael. Semuanya, perkenalkan nama saya Michael Sutianto dengan formasi jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sekarang kita lanjut nih. Yang terakhir, kita ada Mas Umar. Silakan, Mas Umar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umar Haidar Al-Fahru di BMKG sebagai PMG ahli pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Umar. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung mulai aja ya. Kita masuk ke materi diskusi kita. Nah, sebelum masuk nih, mungkin kita bertanya dulu sama teman-teman semua. Mungkin bisa sedikit menjelaskan makna wawasan kebangsaan secara pribadi ya, menurut masing-masing dari teman-teman semua. Mungkin aku mau mulai dari Mas Michael, mungkin silakan Mas Michael. Oke, terima kasih Mbak Putri. Makna wawasan kebangsaan ya. Mungkin wawasan itu sendiri kan bisa dibilang cara pandang atau sudut pandang kita untuk menilai sesuatu atau memahami sesuatu. Arti secara nggak langsung wawasan kebangsaan itu cara kita memandang diri, memandang lingkungan, memandang sosial masyarakat, dan memandang utuh bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Jadi bukan sekedar untuk tahu sejarahnya aja atau geografinya aja gimana, tapi lebih dalam dari itu. Di sini mungkin kan kita semua udah tahu di Indonesia ini kita itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Nah mungkin eh, gimana cara kita untuk menyatukan itu, gimana cara kita untuk menjaga kesatuan dan mempunyai tujuan yang sama dengan berlandasan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin segitu Mbak, pandangan saya. Bagus banget Mas, pendapatnya keren. Sekarang kita lanjut ke mungkin ke Mas Yusril. Silakan Mas Yusril. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin kalau saya mirip-mirip ya dengan Mas Michael gitu. Kalau menurut saya sih wawasan kebangsaan itu gimana caranya kita merasakan, memahami dan menerapkan nilai-nilai kehidupan berbangsa di kehidupan sehari-hari. Artinya gimana? Artinya gini. Pertama, kita tuh sadar kita tuh bagian dari bangsa Indonesia. Kita tumbuhkanlah rasa bangga dengan identitas budaya dan sejarah bangsa kita. Yang kedua, kita buat ada rasa cinta tanah air. Bukan hanya menjadi slogan, tapi diwujudkan menjadi kepedulian menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Yang ketiga itu tanggung jawab. Misalnya disiplin, taat aturan, dan berkontribusi positif sesuai peran kita. Nah, terutama kita sebagai PNS, kita harus memberikan kontribusi positif pada negara. Yang terakhir ya, kita tuh perlu toleransi. Bagaimana kita menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat. Karena itu kekuatan Indonesia. Seperti itu, Mbak, kalau menurut saya. Terima kasih Mas, pendapatnya juga bagus banget. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Putri. Menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu tentang rasa cinta tanah air, seperti yang disebutkan barusan, kemudian persatuan dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan wawasan kebangsaan ini, kita diajak untuk bangga menjadi orang Indonesia. Meskipun kita berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Terlebih di era digital sekarang,
rasa cinta tanah air bisa kita tunjukkan dengan cara yang berbeda, bukan cuma lewat upacara bendera atau simbol negara, tapi juga lewat apa yang kita lakukan di dunia maya. Setiap unggahan, setiap komentar, setiap karya yang kita bagikan, itu semua cermin seberapa besar kita mencintai negeri Indonesia ini. Bangga menjadi orang Indonesia bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Begitu, Mbak Putri. Oke, Mbak Nisa, terima kasih. Bener banget, Mbak. Kita memang harus bangga ya, bangga menjadi warga Indonesia. Kita lanjut sekarang ke Mas Umar. Ya, terima kasih Mbak Putri. Menarik banget tadi bahasannya terkait wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Mas Iza, Mas Yusril, Mas Yusril, Mas Michael dan Mbak Wahyu ya terkait wawasan kebangsaan. Pada akhirnya kita setelah memahami gitu ya, kita juga harus mempraktekkan gitu. Bagaimana wawasan kebangsaan ini jadi cara kita bertindak dan berpikir. Kita saat ini diadu oleh banyak isu sara, banyak isu perbedaan gitu. Melihat perbedaan ini sebagai sebuah kelemahan gitu. Padahal kalau kita memahami secara mendalam perbedaan ini adalah sebuah kekuatan gitu. Dimana kita jangan fokus pada perbedaannya tapi juga pada persamaannya gitu. Jadi bagaimana wawasan kebangsaan ini bisa jadi bekal untuk kita memfilter informasi-informasi yang masuk gitu. Jangan sampai ditelan mentah-mentah. Bisa aja itu hanya sebagai provokasi, hoax atau mungkin indikasi untuk mengadu domba. Mungkin seperti itu Mbak Putri. Terima kasih, Mas. Ya, kita setiap menerima informasi juga kita harus memfilter. Tidak semua yang kita terima itu harus kita telan mentah-mentah ya. Kita harus melihat kebenarannya seperti apa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nah, sekarang kita ini sudah bahas tentang makna dari wawasan kebangsaan kan. Nah, sekarang nih, bagaimana ya cara kita mengekspresikan wawasan kebangsaan cinta tanah air? Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pendapat ya? Oke, menurut saya ya, bagaimana cara kita mengekspresikan eh, cinta tanah air itu paling gampang sih dengan menggunakan produk lokal ya, karena itu yang terlihat pertama dari kita, yang paling gampang terlihat dan paling mudah untuk didapatkan. Kenapa begitu? Yang pertama produk lokal itu yang satu harganya pasti lebih murah ya dibanding produk luar. Yang kedua kualitasnya juga bisa bersaing gitu. Seperti beberapa merek lokal yang sudah bisa go internasional itu mungkin kayak Eiger, kayak Ortus, kayak Speck dan Leek. Nah, itu kualitasnya udah bagus. Jadi itu Mbak kalau menurut saya. Oke, setuju ya Mas ya. Nah, kalau produk lokal nih, aku tanya sendiri, Masnya apakah sudah menggunakan produk lokal? Oh ya, tentu. Saya produk lokal saya pakai itu terutama di tas. Itu saya pakai Eiger, Mbak. Dan kualitasnya agak nggak normal. Saya pakai dari 2019 sampai sekarang masih awet, nggak ada rusak apa-apa. Masih bagus banget barangnya. Jadi itu top tier deh produk lokal kita sekarang gitu. Oke, Mas, terima kasih. Mungkin buat teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan? Oke Mbak, mungkin sedikit ada eh, terbesit di pikiran saya cara mengekspresikan rasa cinta tanah air ini. Sebenarnya kan banyak cara untuk mengekspresikan ya Pak, apa Mbak, mulai dari kegiatan fisik ataupun kegiatan-kegiatan di dunia maya. Nah, itu semua bisa dilakukan untuk mengekspresikan itu. Cuma mungkin ini sedikit unek-unek dari saya juga sih ya, yaitu kembali ke dasar yaitu taat aturan dan hukum, Mbak. Jadi di jalan itu nggak susah sekarang mencari pelanggar lalu lintas. Nah, itu mungkin salah satu unek-unek juga ya buat saya. Kayak contohnya ya sekedar pakai helm ataupun menerobos lampu merah. Nah, itu sangat gampang untuk menemuinya ini, Mbak. Terutama di kota-kota besar mungkin ya. Nah, maka dari itu kalau melanggar lalu lintas itu kan erat kaitannya sama keselamatan itu, Mbak, keselamatan diri. Nah, gimana kita untuk menimbulkan rasa cinta tanah air kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri gitu. Ya mungkin itu sih dari hal-hal yang simpel dulu, karena kalau dengan kita menjaga ketertiban, menjaga aturan, menuruti aturan, nah itu sebagai salah satu cara mengekspresikan diri yang mudah dan gampang gitu, Mbak. Oke, paling gitu Mbak dari saya. Oke, oke, Mas. Benar. Jadi sebelum mencintai tanah air, kita juga harus cinta dulu pada diri kita sendiri ya. Betul, Mas. Setuju banget. Oke, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Kalau boleh menambahkan ya, menurut aku hal yang paling sederhana lainnya itu tentang cara kita berpakaian. Terlebih di Indonesia ini kan dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya, terus pakaian-pakaian daerah gitu. Nah, di masa sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang sudah terglobalisasi, sangat tertarik dengan misal pakaian-pakaian yang lucu, yang Korean-Korean gitu, Korean style, Japan style gitu. Nah, dari hal yang sederhana pakaian itu kita bisa lebih
bangga lagi atau lebih percaya diri lagi dengan memakai baju tradisional seperti batik, terus ulos dari Sumatera, terus songket juga, pakaian adat yang lain. Nah, dengan kita memakai pakaian tradisional itu yang tentu saja nggak hanya dipakai saat upacara adat atau di panggung-panggung resmi, kita juga bisa memakainya di saat kita bekerja, belajar maupun dalam acara-acara yang lain. Bahkan saat kita keluar jalan-jalan pun kita bisa memakai pakaian tradisional tersebut. Batik lah yang paling sederhana dan mungkin banyak di mana-mana gitu. Dan ketika kita memakai itu, kita menunjukkan kalau kita bangga dengan budaya atau pakaian yang ada di Indonesia, serta kita bisa mempromosikannya ke dunia luar dan mewariskannya juga untuk generasi berikutnya. Begitu, Mbak Putri. Oke, benar sekali Mbak tentang pakaian ya. Kita ini sangat mencintai pakaian tradisional kita ya, khususnya mungkin kita akan setiap hari itu akan ada melihat orang yang menggunakan batik. Sekarang mungkin batik itu sudah banyak modelnya ya di pakaian, hanya model kaos aja tuh motifnya sudah batik, jaket pun sekarang batik ya banyak digunakan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sekarang Mas Umar nih mungkin mau menyampaikan pendapat juga, silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Mungkin karena kita di BMKG ya, mungkin aku mau coba untuk nyerempetin dikit gitu ya ke BMKG. Secara umum kan kerjaan kita membuat produk-produk ini ya, produk-produk perakiraan, meteorologi, hidrometeorologi gitu. Nah, dengan Wasbang ini, wawasan kebangsaan ini, kita nggak hanya bekerja sebagai formalitas keseharian gitu. Kita bisa maknai kerjaan kita lebih ikhlas dalam melayani masyarakat gitu. Apalagi Indonesia ini kan rawan bencana ya, bisa kita katakan di tahun 2025 ini berdasarkan datanya BPBD itu hampir lebih dari 90%, 95% mungkin lebih dari 90% itu bencana di Indonesia ini bencana hidrometeorologi dan ini bisa dicek datanya kayak gitu. Nah, sebagai BMKG tentu kita harus berdiri di garda terdepan gitu dalam membuat perakiraan, mencegah dampak lebih meluas gitu, mitigasi. Nah, dengan Wasbang ini kita bisa menjadi lebih ikhlas dalam melayani masyarakat. Mungkin itu, Mbak Putri. Demikian. Baik, Mas. Ya, benar. Jadi, kontribusi ya, kontribusi sesuai dengan kerjaan kita melakukan pelayanan publik juga ya. Seperti itu karena kita kerja juga untuk rakyat kan ya, untuk negara juga. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan nih sama teman-teman mengenai cara kita mengekspresikannya. Nah, dalam kita mengekspresikannya ini, kira-kira ada tantangan nggak ya? Atau mungkin teman-teman ada yang mau memberikan contoh tantangan apa sih dalam mempertahankan terhadap rasa cinta tanah air ini? Kita ada yang mau memberikan sedikit informasinya? Dari aku boleh ya, Mbak Putri? Silakan, silakan. Iya, ini sebenarnya kisah lucu aja sih, karena kan kebetulan aku di pelabuhan, Mbak, di pos kantor layanan maritim Ketapang gitu. Nah, ini BMKG di sini tuh sering kena hoax gitu. Jadi tiba-tiba, Mas di tengah ada angin kencang gitu lah, dari mana gitu? Oh, itu dari BMKG ya kagak ya. Nah, itu kan kadang-kadang BMKG ini sudah berusaha untuk memberikan informasi dan layanan, tapi tetap kena hoax gitu. Mas ini di tengah tiba-tiba ada arus kencang, ada gelombang tinggi. Nah, itu kan akhirnya menjadi tantangan sendiri gitu. Bagaimana kita sebagai BMKG merespon gitu terkait hoax tadi gitu. Terima kasih, Mas Umar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mengalami tantangan juga? Mungkin saya sih Mbak. Kalau saya tadi kan bahasnya lebih ke ini ya, tantangan untuk cinta Indonesia tuh lebih kayak pengaruh dari produk-produk dari luar. Sekarang sih seringnya orang bilang pengaruh asing gitu, pengaruh luar. Tapi sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke diri kita masing-masing gitu, bagaimana menyikapinya gitu untuk masalah gengsi gitu. Nah, lebih ke gengsinya itu sih. Mungkin lebih ke sekarang tuh trennya kalau kita bisa bilang latah ya kalau ada orang yang pakai brand dari luar ini terus orang lain lihat "Ih, kayaknya itu dari merek dari ini nih jadi pada ikutan beli kan padahal banyak brand yang Indonesia pun sebenarnya bagus gitu. Diskusi hari ini sangat menyenangkan ya karena saya kedatangan teman-teman yang sangat keren sudah memberikan opininya mengenai wawasan kebangsaan lalu cara mengekspresikan cinta tanah air seperti apa lalu ada tantangan nih, ada tantangan dalam mempertahankan rasa cinta tanah air. Kesimpulan diskusi kita hari ini, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara melihat Indonesia, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai rumah besar kita bersama. Karena kita terdiri dari banyak suku. Dan cinta tanah air adalah perasaan bangga dan sayang yang kita tunjukkan lewat tindakan nyata. Seperti menggunakan produk lokal, lalu mencintai budaya kita dengan menggunakan pakaian tradisional, lalu kita juga taat pada peraturan ya, itu adalah salah satu bentuk rasa cinta tanah air. Uh,
Ingatlah kekuatan kita ada di persatuan. Jadi mari terus jadi agen perubahan, agen kebaikan, dan agen persatuan. Terus berikan yang terbaik untuk Indonesia, karena kontribusi kecil kita itu sangat berarti. Saya Putri, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.